Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan tentunya tetap menjadi pendengar dan penonton setia konten-konten Tubabaku. Karena pagi ini akan ditemani oleh saya, Sekar Kirana Nova Muda Putri dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas dengan topik mencerdaskan kehidupan Tubaba. Oleh karenanya, kali ini kita akan langsung berbincang dengan officer dan juga guru penggerak dari program Tubaba Cerdas, yang mana menjadi program unggulan dalam peningkatan pendidikan di Tubaba melalui guru penggerak. Untuk itu telah hadir membersamai kita, yaitu sebagai program officer Kak Dian ya Kak ya, dan juga sebagai guru penggerak yaitu Bu Rini ya Bu ya. Selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar baik, biasa. Semangat ya Kak ya. Semangat Bu. selalu dong. Iya. Bismillah. Sudah siap ya Bu ya kita ya? Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih Bu ya dan Kak. Tubaba Cerdas ini kan sebagai program dari Kabupaten Tulungagung Barat ya Kak Bu ya. Dan fokus mendampingi guru penggerak. Iya. Kira-kira apa sih Bu dan Kak yang melatar belakangi adanya program Tubaba Cerdas ini? Oke. Kira-kira siapa nih Kak yang bisa Boleh menjawab nih, Ibu? saya Oke. nanti mungkin Ibu Rini bisa menambahkan Iya. ya. Mungkin Boleh, saya boleh. akan kilas balik sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya Tubaba Cerdas itu adalah sebuah movement pergerakan akar rumput yang diinisiasi oleh stakeholder dan juga waktu itu pemimpin dari Tubaba sendiri. Nah waktu itu karena ada praktik baik. Dulu kan ada Indonesia Mengajar nih Mbak gitu. Iya. Nah ternyata Indonesia Mengajar itu meninggalkan kebaikan-kebaikan yang juga dirasakan nih oleh pendidikan di Tubaba. Untuk melanjutkan itu, kita membuat sebuah pergerakan yang sama, yaitu Tubaba Cerdas. Nah dulu itu namanya pengajar cerdas. Di skema pertama, sebelum ada guru penggerak, itu skemanya baru guru-guru itu direkrut dari anak-anak muda semacam Indonesia Mengajar, kemudian ditempatkan di titik toko. Nah, ada kekhawatiran nih dari pengajar cerdas ini, loh kalau kita pulang akan seperti apa nih ketika ditinggalkan. Nah, terpikirlah itu keberlanjutan sustainability-nya seperti apa. Kemudian muncullah ini guru-guru penggerak yang kemudian direkrut. Kemudian setelah itu, oh sepertinya kita harus mengembangkan nih sumber daya manusia lagi seperti itu. Jadi muncul lagi nih penggerak Nemo, yaitu fasilitator. Setelah penggerak Nemo dirasa bisa mengimbaskan nih ke guru penggeraknya, terbitlah ada fasilitator guru penggerak. Jadi sebenarnya ketika ditarik satu benang lurus gitu Mbak, kita sudah berganti skema untuk beradaptasi gitulah. Untuk mengimbaskan dampak-dampak baik ke siswa dan juga ke tenaga pendidik seperti itu. Oke, mungkin dari Bu Rini ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya, saya salah satu bagian dari guru yang waktu itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dengan Indonesia Mengajar Kak waktu itu, dengan kalau nggak salah dulu masih PC ya, belum ada guru penggerak. Tapi saya salah satu guru yang waktu itu terpilih untuk mengikuti pelatihan di situ gitu. Oh ternyata beda sekali gitu, dan ini banyak hal-hal baru gitu yang saya temukan di situ. Kok dalam pikiran saya waktu itu, kenapa ya kok hanya guru-guru tertentu aja yang diundang ke sini? Kenapa nggak supaya lebih berdampak itu program seperti ini dilanjutkan, kemudian guru-guru yang diikutkan dalam pelatihan itu ditambah seperti itu. Nah ternyata setelah PC3 selesai, itu ada program guru penggerak. Waktu itu pendaftarannya di tahun 2018. Ya, saya salah satu guru yang mendaftarkan waktu itu, tapi waktu itu belum lolos. Belum rezekinya ya, belum Bu, rezeki. ya? Saya bahkan di tahun pertama pembukaan guru penggerak sempat nggak lolos Kak waktu itu. Nggak lolos, kemudian di tahun 2019 ada rekrutmen lagi, saya mendaftar lagi dan alhamdulillah diterima. Jadi waktu itu yang membersamai kami itu PC4. Nah PC4 itu sekaligus sebagai fasilitator di setiap tim guru penggerak yang ada, seperti itu. Berarti sangat luar biasa ya Bu ya, Kak ya. Perjuangannya juga tidak pantang menyerah tadi ya Bu ya. Mencoba dan akhirnya bisa
lolos gitu menjadi guru penggerak di Tubaba Cerdas. Baik, tadi Kak Dini sudah menyinggung ya Kak tentang Tubaba Cerdas ini kan hadir sebagai ruang tumbuh bagi para penggerak begitu ya Kak ya. Dan untuk menumbuh kembangkan gerakan kebaikan pendidikan tadi ya Kak digarisbawahi. Setelah itu berarti di sini guru ini kan menjadi aktor ya Bu ya, atau kunci implementasi dari gerakan pendidikan. Lalu sejauh apa sih Bu dan Kak dampak guru penggerak bagi individu dan juga bagi Tubaba Cerdas itu sendiri? Siapa kira-kira yang mau Bu Rini dulu? Ibu, boleh Ibu. Kalau dampaknya itu Iya. sangat-sangat berdampak kepada guru-guru, khususnya untuk guru honorer. Karena ketika rekrutmen pertama guru penggerak ini memang ditujukan kepada guru-guru honorer seperti itu. Nah, memang saya sendiri sebagai guru honorer ya, yang sampai sekarang masih sebagai guru honorer, memang sangat memerlukan wadah-wadah seperti ini untuk meningkatkan kompetensi diri, karena biasanya suatu pelatihan-pelatihan itu yang mendapatkan kesempatan itu selalu guru ASN. Ya, jadi begitu. kayak apa ya, pengembangan untuk guru honorer nih kayak nanti dulu deh gitu, Iya. pasti yang diprioritaskan yang ASN dulu. Nah, ketika di guru penggerak ini karena dia khusus untuk guru honor, jadi kami merasa bahwa ketika kompetensi kami ini bisa dinaikkan dengan sebuah wadah, dengan bareng-bareng belajar di situ, itu tuh jadi kayak, oh ternyata guru honor nih sebenarnya bisa loh, bisa juga loh, nggak cuman guru ASN yang bisa mungkin menularkan bahkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan di pelatihan, seperti itu. Oke, berarti akhirnya guru honorer ini memiliki jalurnya sendiri begitu ya Bu ya. Betul. Oke, lanjut. Tadi kan sudah disinggung sedikit gitu ya Bu ya. Ini lalu bagaimana ya Bu, Tubaba Cerdas ini menjadi ruang belajar bagi para guru penggerak gitu Bu? Ya, kalau ruang belajarnya itu sangat luas, karena yang pertama ketika kami sudah diterima lah istilahnya ya, ketika open recruitment kami diterima sebagai guru penggerak, di situ ada pelatihan intensif. Nah, pelatihan intensif itu memang benar-benar nggak kaleng-kaleng. Jadi apa ya, kami nih kayak benar-benar excited sebagai guru penggerak nih. Mungkin kalau ASN yang dikirim pelatihan-pelatihan itu mungkin pembicaranya hanya dari provinsi gitu, sedangkan ketika di pelatihan intensif itu pembicara yang memberikan materi kepada kami itu udah tingkatnya nasional, seperti itu. Jadi benar-benar yang nggak kaleng-kaleng Iya, gitu. yang Jadi benar-benar, itu benar-benar apa ya, kami disuguhkan sebuah wadah itu yang benar-benar baik gitu. Nggak cuman ya udah ikutan kayak gitu, enggak. Jadi benar-benar diberikan pemateri yang terbaik, materinya pun yang baik. Dan kami sebagai guru penggerak memang di sekolah itu kan tugasnya sebagai promotor ya. Jadi kayak kami memberi contoh kepada guru-guru yang lain, mengimbaskan seperti itu. Jadi ya agak ada kebanggaan tersendiri sebagai guru honor di sini. Mungkin boleh menambahkan Iya, ya, boleh, Mbak? boleh Kak. Jadi sebenarnya ruang belajarnya guru penggerak tuh cukup komprehensif ya, jadi sangat menyeluruh gitu. Salah satu bentuk internalisasinya adalah di kelompok-kelompok. Jadi guru penggerak tuh dibagi menjadi 10 kelompok, jenjangnya SD dan SMP. Nah, per kelompok itu mereka kan ada fasilitatornya sendiri, kemudian mereka akan mencoba untuk menggali nih, menganalisis. Kalau orang mungkin, oh kita belajar nih apa, tapi awalnya akan menganalisis dulu. Jadi satu kelompok ini menganalisis kebutuhannya, mereka memetakan nih di awal, memetakan apa sih tujuan yang akan kita capai per kelompok di tahun ini gitu. Nah, makanya mungkin yang akan kita sangat recalling terus-menerus itu apa sih kebutuhan kelompok kita yang akan kita implementasikan ke anak, karena balik lagi ya, 100% energi kita transfer gitu ke guru penggerak, tetapi endingnya apakah bisa terimbaskan dengan siswa gitu. Nah, ini yang mau kita ukur. Kalau saat ini tuh lagi happening mungkin IKM ya Bu ya, IKM, kemudian guru-guru juga saling untuk, karena brandingnya Tubaba Cerdas itu juga salah satunya adalah memberdayakan sumber daya manusia lewat sumber daya manusia lokal. Jadi kita memberdayakan SDM lokal itu untuk mengisi SDM yang lainnya. Jadi itu saat ini kita lebih banyak ke KKG, merevitalisasi, kemudian gimana yuk kita caranya mengembangkan KKG ini, apa ilmu yang ada di guru penggerak kita imbaskan ke guru-guru. Sesederhana pembelajaran media kreatif, metode kreatif. Nah, sehingga anak-anak tuh bisa merasakan dampak. Jadi tuh sangat terstruktur gitu Mbak. Gitu Oke, sih. luar biasa sekali, membanggakan buat guru penggerak dan juga anak ya Bu ya.
Ya Kak ya, tadi juga Ibu menyinggung bahwa membanggakan untuk diri sendiri karena saling satu sama lain saling bisa berkontribusi, begitu ya Kak ya. Betul. Berarti kan sudah luar biasa sekali ya Tuh Baba Cerdas ini. Amin, amin. Amin. Oke. Sejak diluncurkannya Tuh Baba Cerdas ini, bagaimana sih Kak dan Bu progres ketercapaian dari program Tuh Baba Cerdas sehingga kita lihat sekarang ini semakin eksis begitu ya dan Amin. tahan hingga saat ini gitu. Kita melihat media sosial yang aktif dan segala macamnya begitu ya Bu. Bisa dijelaskan Bu dan Kak? Oke, yang pertama menurut saya pencapaian Tuh Baba Cerdas tuh paling tinggi adalah sustainability-nya. Jadi semacam apa ya, keberlanjutannya hingga tahun ke-8 gitu. Ketika kita berbicara tentang pergerakan akar rumput, itu mungkin sedikit gitu waktunya untuk bertahan 2-3 tahun. Jadi salah satu pencapaian terbesar dan progres paling tinggi Tuh Baba Cerdas itu adalah tetap bertahan hingga gempuran apapun ya Bu ya. Dari yang dulu ada PN, kemudian ada PC, sekarang kita mencoba untuk mempercayakan role atau peran itu kepada guru penggerak sendiri untuk memanajemen gitu. Selain itu juga ada internal dan eksternal. Internalnya apa ya, tadi kita mencoba untuk membangun sebuah atmosfer pembelajaran gitu ya bagi tenaga pendidik kita, sehingga peran seorang guru itu tidak hanya di kelas gitu, tidak hanya mengembangkan pembelajaran, tapi dia juga punya kebutuhan belajar yang bisa dianalisis gitu secara individu maupun kelompok. Kemudian eksternalnya adalah kita sering berkolaborasi dengan banyak banyak komunitas-komunitas ya Bu ya. Kemudian seperti Pak Najwa Shihab, Pak Anies Baswedan, seperti itu. Kemudian Yayasan Guru Belajar, kemarin 2 minggu terakhir itu sempat mendapat undangan dari Yayasan Guru Belajar di Jakarta untuk datang menjadi tamu dan juga mengisi kelas-kelas di sana, menghadiri kelas-kelas di sana maksud saya gitu. Jadi untuk eksternal tuh sudah banyak gitu. Kemudian salah satu peran guru penggerak itu adalah aktualisasi. Jadi bagaimanapun mereka menjadi guru, kita mencoba untuk memberikan mereka ruang untuk keluar dari zona nyaman. Untuk yuk coba nih menjadi content creator, terus kemudian menjadi pemateri gitu. Kemarin juga sempat kita diundang ke provinsi lain gitu, ke Belitung untuk mengisi acara pelatihan mereka seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Bu Rini ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya benar, mungkin nggak nambahin ini, mungkin cuman pendapat mendukung nih Kak ya. Benar sekali tadi yang disampaikan Kak Di gitu. Jadi guru ini yang tadinya sekedar guru honorer kemudian menjadi guru penggerak, kemudian mendapatkan pelatihan intensif. Benar sekali, ketika saya menjadi guru penggerak dari tahun 2019 itu selalu ada tantangan-tantangan yang diberikan oleh fasilitator kami yang dulu PC atau pengajar cerdas. Ayo Bu, kita mulai nih, misalnya benar yang disampaikan tadi, yuk waktu zaman pandemi jadi konten kreator Bu. Jadi kalau bikin media kreatif coba dibuat video yang bagus. Jadi kami tuh yang benar-benar dari nol nih, bahkan yang nggak ngerti multimedia, nggak ngerti editing, nggak ngerti cara buat video yang baik, di situ akhirnya tertantang untuk bikin video. Kemudian yuk belajar yuk Bu jadi pemateri seperti itu. Bayangin seorang guru honorer mau ngajarin guru-guru lain, bukan ngajarin sih ya sebenarnya, mungkin cuman sharing ilmu aja, tapi itu membutuhkan skill yang mungkin nggak kami dapatkan kalau kami nggak ada di wadah ini gitu loh, untuk jadi pemateri, kemudian hanya sekedar belajar untuk jadi MC, mungkin membawakan acara yang baik seperti apa. Itu sih pengembangan diri yang benar-benar kami dapatkan di sini. Luar biasa sekali ya pencapaian Tuh Baba Cerdas ini ya Bu. Betul, Tadi sudah dari tahun berapa Kak? 2015 ya, sudah progresnya sangat luar biasa begitu ya. Amin. Sangat patut diapresiasi tentunya ya Bu ya dan Kak ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah seluruh guru itu dituntut untuk bisa menjadi pengajaran yang telah diajarkan oleh tim guru penggerak nih? Bisa dijawab? Ya sebenarnya kalau diharuskan gitu ya, itu tuh sebenarnya kata-katanya agak terlalu kayak menekan ya, kayak sebuah intervensi, tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan. Jadi kalau melakukan pengajaran seperti yang dilakukan guru penggerak itu sebenarnya adalah kebutuhan guru di Tuh Baba ini gitu, karena apa yang dilakukan guru penggerak di kelas dengan pembelajaran kreatifnya, dengan segala metodenya, itu memang yang seharusnya diikuti oleh guru-guru gitu, supaya kelasnya menjadi kelas yang tidak membosankan, yang menyenangkan, yang hidup dan dirindukan oleh anak-anak. Jadi sebenarnya itu memang kebutuhan. Jadi kalau ditanya harus sih harus.
Oke. Mungkin menambahkan sedikit ya Mbak. Jadi salah satu tupoksi kerjanya Toba Cerdas tuh adalah memonitoring adanya Nenomo SSL. Nah, salah satu aspek di 22 Nenomo SSL itu adalah mengimplementasikan media dan metode pembelajaran yang kreatif di kelas. Dan itu adalah programnya Dinas Pendidikan sebenarnya. Dan Toba Cerdas tuh sebagai mitra untuk memonitoring. Jadi sebenarnya pengimbasannya salah satunya lewat guru penggerak juga sekolah. Jadi kita juga saat ini selalu ada program tahunan bernama rancangan proyek sekolah. Jadi sekolah itu sebenarnya diwajibkan yang ada guru penggeraknya kan otomatis menjadi dampingannya tuh Baba Cerdas nih. Itu untuk merumuskan atau memformulasikan si RPS ini. Jadi diadakan rapat di sekolah, mereka proyeknya mau apa? Karena 22 pembiasaan Nenomo SSL ini ketika di breakdown tuh terbagi menjadi 3 aspek Mbak, ekologi, literasi, gizi seimbang nih. Nah, di 22 itu nanti juga pembiasaannya yang tadi metode kreatif itu harus dimasukkan juga salah satunya. Jadi guru-guru pengimbasannya itu sudah levelnya sekolah gitu. Oke, begitu. Namun pernah nggak sih Kak bertemu nih, pasti ada guru yang kesulitan untuk melakukan pengajaran tersebut ya Kak ya. Lalu bagaimana nih Kak cara agar mengatasi supaya guru itu lebih bisa dalam pengajaran pembelajaran kreatif tersebut Kak? Masih dengan mengimbaskan gitu. Sebenarnya kita juga lewat ada namanya filosofi komunitas. Jadi kita membuat komunitas-komunitas bergerak seperti itu. Contohnya KKG tadi. Jadi kita memberikan guru penggerak ruang untuk saling berbagi. Nah, di situ kan tidak hanya guru kelas di sekolahnya, tapi juga bisa dari guru kelas rendah dan tinggi di satu lingkup KKG tersebut gitu. Untuk datang kita belajar bersama, kita sama-sama coba membuat RTL untuk mengimplementasikannya. Jadi sebenarnya kita sudah mencoba untuk membuat ruang-ruang tersebut gitu. Jadi ketika ada yang kesulitan dan lain sebagainya, sebenarnya bisa langsung ke guru penggerak dan juga bisa langsung ke teman sejawat ya Bu ya. Mungkin Ibu mau menambahkan? Iya, jadi memang saat ini ruang gerak guru penggerak itu kalau tadinya itu hanya menjadi promotor di sekolahnya masing-masing, sekarang sudah mulai bergerak ke KKG gitu. Jadi kita di kelompok itu merumuskan sebuah kegiatan, apa sih kebutuhan di KKG seperti itu. Kebutuhannya ini yuk kita buat programnya seperti apa, kita sebagai pelaksananya kita melibatkan KKG, kemudian kita biasanya buat sebuah pelatihan gitu. Jadi apa kebutuhan guru-guru yang sedang menjadi keresahan mereka, yuk kita belajar bareng-bareng di sini gitu. Itu lewat guru penggerak seperti itu. Oke Bu, berarti tadi sudah disinggung ya apa saja yang sudah dilakukan oleh guru penggerak di sekolah maupun di kelompoknya. Lalu bagaimana sih Bu proses monitoring dari guru penggerak itu sendiri? Oke, untuk monitoring guru penggerak tuh sebenarnya yang pertama kita ada tugas bulanan sih Mbak. Jadi kembali lagi untuk merawat kebaikan ya, untuk melihat lagi apa sih praktik-praktik baik itu kita lewat monitoringnya adalah unggahan sosial media dari guru-guru penggerak itu per bulan itu 1 kali gitu, yang mencerminkan RPS-nya mereka. RPS itu mencerminkan apa? Yaitu tadi Nenomo SSL. Karena kan base-nya tuh Baba Cerdas salah satunya adalah pusatnya untuk apa ya, untuk membangun pendidikan karakter gitu di Tubaba lewat Nenomo SSL itu juga. Nah kemudian selain itu monitoringnya juga ada yang namanya kita harus make sure nih Mbak gitu, guru-guru penggerak kita itu ada yang namanya skill atau soft skillnya terupgrade dengan mengukur lewat DPD namanya, dimensi pengembangan diri. Itu ada komunikatif, reflektif, kolaboratif, kemudian terus belajar dan lain sebagainya. Nah itu selalu kita ukur dengan kegiatan apa. Jadi pengukuran dan monitoring itu biasanya dirumuskan di kegiatan refleksi akhir tahun dan tengah tahun. Nah kemarin kita baru melakukan itu di tengah tahun. Refleksinya itu ada di RPS, kemudian ada di sekolah, kemudian ada di guru penggerak dan juga fasilitator guru penggerak. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu? Iya, jadi memang belum lama ini kami sudah melaksanakan yang tadi yang refleksi tengah tahun, itu baik untuk khusus fasilitator ataupun guru penggerak, karena kebetulan saya itu guru penggerak sekaligus fasilitator di tim saya seperti itu. Jadi saya sebagai fasilitator juga mengikuti kegiatan refleksi untuk merefleksikan kegiatan pendampingan fasilitator. Di guru penggerak pun juga saya melakukan refleksi untuk memonitoring tadi kegiatan-kegiatan guru penggerak di tim saya seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu.
Lalu selain penerapan dari modul SSL tadi ya Kak ya Benar. sempat disinggung, di sekolah ini kan pasti sudah dirancang, dilaksanakan dan juga dievaluasi tentunya ya Kak ya. Nah, ini dampingan Tubaba Cerdas, apalagi nih Kak upaya yang akan dilakukan oleh Tubaba Cerdas dalam merawat kebaikan Kak? Yang pertama adalah dan ini yang paling sulit ya Mbak ya, konsistensi, menerapkan konsistensi tadi untuk mencoba merawat si 22 Nanomo SSL ini, gimana caranya terimplementasi dengan baik dan kita punya capaian yang baik. Artinya tidak hanya dilaksanakan sekali dua kali tetapi juga konsisten, sehingga yang tadinya untuk tujuan Tubaba menjadi visinya Tubaba Cerdas kan menjadikan Tubaba sebagai pusat pendidikan karakter gitu, itu akan tercapai ya. Dengan cara apa ya tadi, dengan cara melaksanakan RPS, kemudian kita mencoba untuk memperbaharui lagi kira-kira metode dan tools apa yang bisa kita lakukan gitu untuk terus mengimbaskan konsistensi ini, seperti itu. Mungkin Bu Rini? Iya, karena pembiasaan Nanomo SSL itu kenapa harus yang ini nih yang dituntut sekolah nih yang harus dilaksanakan gitu. Karena itu tadi, memang tujuan utama kita kan menjadikan Tubaba ini sebagai pusat pendidikan karakter. Nanomo SSL itu punya 22 pembiasaan yang di dalamnya itu bukan pembiasaan yang menjadikan anak itu pandai dan sebagainya, tapi jauh lebih ke budi pekerti, ke akhlak. Misalnya sesederhana seperti sebelum masuk kelas melepas sepatu menaruhnya di atas rak, kemudian berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu wajib sebelum berdoa pulang, kemudian gurunya harus melakukan ice breaking terlebih dahulu. Hal-hal mungkin itu terlihat sederhana ya, tapi mungkin hal-hal seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan gitu oleh anak-anak supaya si karakter yang kita harapkan tadi, Nanomo SSL itu tadi bisa tercapai. Iya. Seperti itu. Mungkin menambahkan dikit aja Mbak. Jadi salah satu pengelola kami, Pak Kemis tuh pernah bilang gitu, jalan yang kalian tempuh itu tidak seperti orang-orang kebanyakan. Jadi nggak banyak riuh tepuk tangannya, mungkin banyak orang yang mempertanyakan kayak gitu. Tetapi bagaimana caranya kita memberikan tadi ya dukungan tadi lewat Nanomo SSL tuh sebenarnya menjaring lebih banyak stakeholder gitu, pemangku kebijakan yang bisa kita ayo ajak gitu, karena tadi percuma dengan kuantitas yang segini, gemanya akan segini aja nih Mbak, tapi dengan banyaknya orang yang kita jaring, kita coba untuk buat ruang-ruang komunikasinya, ayo kita bekerja sama untuk menciptakan ini gitu, itu akan jauh lebih besar dampaknya. Jadi mungkin kolaborasi dengan stakeholder juga akan terus kami tingkatkan. Oke, baik, luar biasa sekali pembahasan kita sejauh ini ya Bu ya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Apakah yang akan dilakukan oleh Tubaba Cerdas ke depannya untuk meningkatkan pengembangan dari program Tubaba Cerdas ini? Ini kayaknya Kak Di deh. Boleh. Oke, apa sih upaya gitu ya yang kita lakukan untuk bisa mengimbaskan dampak-dampak baik Tubaba Cerdas? Yang pertama mungkin kita akan terus menganalisis kebutuhan belajar, karena untuk memformulasikan tujuan gitu ya, kita butuh tadi menganalisis kebutuhan belajar guru-guru kita seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah punya adaptability yang baik, artinya sebagai sebuah movement atau sebagai sebuah pergerakan gitu ya, kita harus bisa beradaptasi tinggi dengan berbagai macam perubahan nih, sehingga kita butuh lebih banyak orang. Nah itu yang ketiga adalah berkolaborasi dengan banyak hal gitu, mulai dari komunitas-komunitas internal dan eksternal, kemudian tadi stakeholder, karena pergerakan itu ketika tidak banyak orang yang masuk dan ikut andil gitu, percuma, karena gaungnya tidak akan terdengar gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah kita akan coba lebih dalam memetakan nih tahun depan desain programnya kita tuh akan seperti apa, karena kan desain program itu adalah tahun-tahunnya bisa jadi sangat berbeda nih Mbak. Tahun sebelumnya itu adalah aktualisasi guru penggerak, tahun sekarang itu adalah bagaimana guru penggerak bergerak lewat komunitas-komunitas gitu, dan juga meningkatkan aktualisasinya. Nah ini dilakukan dengan design thinking gitu, jadi ada proses empatinya di dalamnya, ada proses ideasi, kemudian kita juga meng-create ide-ide dan juga mengimplementasikannya. Di akhir ditutup dengan yang namanya evaluasi atau refleksi, sehingga apa yang kita kerjakan itu dapat di tracking, kita tahu nih data-datanya, secara data tuh seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya terakhir mungkin meningkatkan performa
Tubaba Cerdas secara holistik, artinya meningkatkan performa program officernya dengan bonding mungkin, kemudian juga meningkatkan performa fasilitatornya dengan cara mendampingi, karena kan program officer tuh tidak hanya program officer aja, jadi tidak hanya mendesain program, tapi juga kita mendampingi fasil-fasil mendampingi guru penggerak gitu, artinya memperkuat jaringan itu gitu agar terjadi proses fasilitasi yang baik sehingga ya tadi terimbas siswa-siswa kita. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke, dari Bu Rini mungkin ada yang mau ditambahkan Ibu? Ya mungkin nanti lebih ke harapannya Iya. aja. Oke, Boleh. baik, luar biasa sekali pembahasan kita dari awal hingga akhir ini ya Bu ya. Dan bahkan ini tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Oke. Iya, walaupun sebenarnya saya ini masih penasaran dengan Tubaba Cerdas dan mungkin Tubabaku juga penasaran ya Bu ya. Mungkin ada tidak Bu ini layanan informasi dari Tubaba Cerdas yang mungkin dapat diakses oleh masyarakat Tulungagung Barat khususnya? Instagram di Tubaba Cerdas, nanti bisa klik link profilnya, di situ sudah sangat banyak informasi karena ada websitenya, Betul. ada hotline-nya juga di situ gitu, dan kita update semua kegiatannya di Tubaba Cerdas, jadi bisa di situ. Dan juga Instagramnya Guru Penggerak, @guru-penggerak. Guru Penggerak. Iya. Oke, baik kalau begitu. Sebelum kita akhiri acara ini ya Kak ya, bincang kita hari ini, mungkin saya ingin dari Ibu atau Kak Di, Boleh dua-duanya. ya, ada closing statement yang ingin disampaikan. Mau Ibu dulu? Oh iya, kalau dari saya, karena saya bagian dari Tubaba Cerdas, harapannya semoga Tubaba Cerdas ini ada terus seperti itu. Meskipun nanti programnya berganti, mungkin bukan guru penggerak, tapi selalu ada untuk bisa memenuhi kebutuhan guru-guru untuk menuju nemu SSL itu tadi. Oke. Harapan saya ada 3 Mbak, spesifik gitu. Yang pertama adalah benar kata Bu Rini, saya dan teman-teman gitu atau semua orang yang tergabung di dalam pergerakan ini ingin Tubaba Cerdas tetap eksis, mempertahankan nilainya, value-nya sebagai sebuah pergerakan pendidikan yang pusatnya juga salah satunya adalah karakter siswa. Dan juga saya ingin yang kedua, banyak orang setidaknya punya awareness terhadap pergerakan ini, artinya mengajak yang lain untuk tidak hanya dari bidang pendidikan, tapi terutama dari bidang-bidang lain yang bersinggungan, karena ketika berbicara pendidikan luas gitu, jadi singgungannya atau integrasinya akan banyak ke aspek-aspek lain gitu, sehingga pengennya harapannya stakeholder, kemudian mungkin dinas-dinas atau OPD lain gitu bisa aware dengan eksistensinya kita dan ikut bekerja sama untuk membangun karakter anak-anak Tubaba dan juga lewat pendidikan dan tenaga pendidik. Yang terakhir, harapan saya adalah Tubaba Cerdas selalu bisa memenuhi kebutuhan belajar guru-guru kita dan menjadi komunitas yang tidak hanya nih menaungi guru penggerak saja, tapi seluruh guru-guru, seluruh aktor-aktor pendidikan yang ada di Tubaba itu bisa jadi satu. Kita menjadi payung, Tubaba Cerdas itu menjadi wadah ruang payung untuk kita semua. Yuk gerak sama-sama untuk imbaskan praktik-praktik baik pendidikan untuk anak-anak kita kelak gitu. Gitu sih Mbak. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga semua seluruh harapannya dapat tercapai ya Kak ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rini dan juga Kak Di yang telah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Semoga dalam kesempatan lain kita masih bisa berjumpa ya Bu ya. Amin. Dan juga berbincang-bincang kembali mengenai Tubaba Cerdas ke depannya. Baiklah, itu tadi Tubabaku. Semoga harapannya dari saya, semoga Tubaba Cerdas lebih sukses lagi dan juga menciptakan program-program unggulan yang tentunya berkualitas. Amin. Baik, itu tadi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tubabaku yang selalu setia untuk menyaksikan konten-konten Tubabaku. Untuk itu, saya Sekar Kirana Nova Muda Putri beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.